Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang pinjaman online yang ada di BCA atau melalui aplikasi BCA Mobile. Jadi kalau kalian pengen pinjam uang di aplikasi MBCA atau M-Banking atau BCA Mobile, kalian perlu nonton video ini sampai akhir. Karena di sini akan saya jelaskan bagaimana langkah-langkahnya, caranya seperti apa, pertimbangannya apa, serta kerugiannya dan minusnya itu apa. Jadi setidaknya kalian bisa jadikan video ini pertimbangan apakah kalian mau lanjut pinjam di BCA ataupun tidak. Oke, langsung aja ya, kita akan buka aplikasi MBCA atau BCA Mobile kita, teman-teman. Oke, ini saya sudah buka aplikasi MBCA. Pertama-tama kalian langsung aja pilih bagian info BCA seperti ini ya. Nah, di sini kalian akan diarahkan ke sebuah website, dan website ini sebenarnya sebuah tampilan yang bisa kalian akses sendiri, cuman lebih mudah aja diakses melalui MBCA. Kita akan langsung aja pilih di bagian menu produk, terus kemudian di sini kita akan tahu ya, produk-produk apa aja yang ada di MBCA ini. Nah, di sini ada beberapa simpanan individu, wealth management, uang elektronik, kartu kredit, reward, dan lain sebagainya. Tapi karena kita membahas pinjaman, kita akan pilih pinjaman uang individual. Ya karena ya kita memang perseorangan ya teman-teman. Setelah kalian masuk di pinjaman uang individual ini, maka akan muncul nih buat kredit motor, mobil itu semua ada di sini teman-teman ya. Di sini juga ada untuk KPR. Nah, itu informasinya pasti sendiri-sendiri. Cuman karena kita targetnya adalah pinjam uang tunai, maka kita harus masuk ke pinjaman kredit tanpa agunan atau mungkin ya bisa dibilang personal ya. Klik aja di sini. Nah, ini penting banget untuk kalian baca semua karena semuanya berhubungan dengan KTA BCA atau pinjaman tunai BCA itu ada di sini. Mulai dari limitnya kalian bisa lihat ada 100 juta. Prosesnya juga sangat-sangat mudah dan pembayarannya juga sangat-sangat ringan. Bunga 1%, mulai dari 1% karena sesuai dengan jumlah dan tentunya masa cicilan kalian ya atau tenor pinjaman kalian itu menentukan bunga guys. Jadi di sini ada juga jangka waktunya mulai dari 1 tahun hingga 3 tahun. Kita perlu untuk klik kenali produk ya karena informasinya semuanya lengkap di sini. BCA Personal Loan itu apa sih ya? Gampangannya adalah KTA BCA. Di sini ada juga yang perlu diketahui itu apa aja. Jadi ada persyaratan ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian tidak memenuhi persyaratan ini akan sangat sulit. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan bisa. Karena kalau kalian kenal dengan salesman atau mungkin dengan orang-orang yang ya memang kerjanya di Bank BCA, terus kemudian memang tugasnya mencari nasabah yang KTA seperti ini, maka kalian akan banyak mendapatkan bantuan dalam tanda kutip untuk bisa mencairkan uangnya. Di sini tuh ada beberapa ya, kayak misal di Indonesia itu di Jabodetabek, Pulau Jawa, Medan, Batam, Tanjung Pinang, Palembang, Denpasar, Cakranegara, dan Makassar. Jadi seluruh Pulau Jawa udah pasti oke ya teman-teman ya. Nah untuk luar pulau ada di Medan, Batam, Tanjung Pinang, Palembang, Denpasar, Cakranegara, dan Makassar. Ya ini memang di kota-kota besar aja, tapi seluruh Pulau Jawa kan termasuk ya gede ya dan banyak juga. Nah, di sini ada batas usia minimum nih, 21 tahun dan maksimal 55 tahun. Jadi kalau kalian baru lulus SMA, saya rasa sih nggak bisa. Dan memang nggak masuk akal juga ya. Kalau lulus SMA, belum punya pendapatan yang tetap, lalu mengajukan KTA BCA, saya yakin juga meskipun bisa, nanti bakal akan ditolak. Bener nggak? Oke, langsung ya. Di sini ada penghasilan per bulan juga, ada minimal 2,5 juta untuk Jabodetabek. Nggak gede, ini nggak gede ya, beneran nggak gede. Di sini untuk Bandung, Surabaya, Medan, dan Batam. Terus kemudian minimal 2 juta untuk daerah lainnya. Jadi sudah ditentukan di sini untuk minimal penghasilan yang harus kalian laporkan ketika teman-teman mengajukan pinjamannya. Terus kemudian ada syarat lagi nih, syarat yang sangat-sangat penting dan nggak semua orang bisa mengajukan di sini. Ini kalian bisa lihat, karyawan yang merupakan peserta atau karyawan dari peserta fasilitas payroll BCA. Jadi kalau kalian sudah punya kantor ya, kalian kerja di kantor tersebut dan gajian kalian ikut payroll di Bank BCA, maka ini sudah pasti kalian bisa mendapatkan fasilitas pinjamannya. Ya, maksudnya itu kalian bisa mengajukan dan lebih dipermudah dan diperlancar. Cuman kalau kalian di sini tidak gajiannya bukan di BCA, katakanlah di Bank Mandiri atau bank lain, nah kalian harus punya kartu kredit BCA itu setidaknya selama 1 tahun belakangan ini kalian sudah punya dulu. Ya, biasanya dari situ untuk menjamin sih layak untuk dipinjamin atau enggak. Ya memang prosedurnya seperti itu ya teman-teman ya. Karena kita harus punya track record dan history yang jelas baru kita dapat pinjamin. Namanya juga kredit tanpa agunan, nggak ada jaminan apapun di sini teman-teman. Yang jadi jaminan adalah data kalian. Oke? Untuk pengajuannya kalian butuh apa aja? Jadi ada aplikasi pengajuan, yaitu ada KTP, terus kemudian izin usaha, keterangan penghasilan atau slip gaji, lalu di sini ada NPWP ya. Lalu di sini ada biaya dan limit, teman-teman nanti bisa baca sendiri ya karena ini cukup rumit banget. Jadi ada biaya provisi juga.
By the way, buat yang belum tahu biaya provisi itu apa, itu biaya yang dikenakan saat kalian meminjam ya. Tuh, 1% dari pinjaman yang disetujui dan minimum 100.000. Kalau misalnya 1% dari 10 juta, berapa ya? 1% ya 100.000 ya. Kalau kalian 1% dari misal pinjam 1 juta, kayaknya nggak mungkin sih 1 juta. Nah, 1% dari 1 juta itu kan sekitar 10.000 ya. Nah, ini tetap dikenakan minimal 100.000 teman-teman ya. Jadi di sini ada suku bunga juga. Kalau misalnya 12 bulan kalian dapat berapa, kalau 24 bulan kalian dapat bunga berapa, dan di sini ada flat juga ya, bunganya flat, nggak akan naik-naik teman-teman. Ada denda juga pastinya, dan ini teman-teman harus hati-hati jika kena denda. 0,28% per hari angsurannya guys ya. Lalu di sini ada biaya juga. Di sini ada biaya administrasi sebesar 200.000 jika pelunasan dipercepat. Nah, ini nggak enaknya ya. Kita pengen lunasi cepat, tapi kok malah disuruh bayar untuk biaya pelunasan ya. Pelunasan dapat dilakukan minimal sudah 6 kali membayar angsuran. Jadi kalian misal kredit pengen nyicil 12 bulan. Kalian sudah nyicil 3 bulan dan kalian punya uang buat melunasinya. Nah, itu kalian agak dipersulit nih. Ada biaya yang harus kalian bayar dan seterusnya. Dan ada pun bisa kalian tetap harus bayar 200.000 kalau sudah minimal 6 kali pembayaran ya guys ya. Kalau limit sih nggak usah ditanya ya, 5 juta sampai 100 juta juga kalian dapatkan. Ya. Di sini ada banyak ya, ada Halo BCA, kantor cabang tercepat. Di sini juga ada SMS. Jadi kalian tinggal ajukan nih SMS BCA APL spasi nama spasi kota domisili, kirim ke 8988. Nanti kalian akan dihubungi oleh sales-salesnya. Tapi kalau saya boleh saran, biasanya hal-hal seperti ini itu akan sangat-sangat dipermudah banget kalau kalian punya kenalan atau punya nomor kontak dari salesman dari Bank BCA ya. Itu akan sangat-sangat dipermudah. Jadi kalian dibimbing mulai dari data dan seterusnya. Biasanya kalau kalian SMS kayak gini atau datang ke kantor, nanti akan diarahkan ke sales yang bersangkutan ya. Saya sudah pengalaman sih hal kayak gini tuh bener-bener dipermudah jika kita itu malah yang ditawarin, bukan yang mengajukan. Nah, yang nawarin siapa? Ya jelas sales-salesnya. Itu mereka akan mau membimbing kita, mau membantu kita untuk melengkapi dokumen yang kurang, inputan data yang salah. Itu akan dibantu semuanya oleh mereka. Karena pengajuan pinjaman-pinjaman seperti ini itu sangat-sangat bertergantungan dengan bisa dibilang kayak semacam inputan data kalian ya. Kalau inputan data kalian salah, nggak konsisten, itu akan kemungkinan ditolaknya lebih besar. Jadi ya boleh saja kalian mengajukan pinjaman, tapi pikirkan baik-baik untuk masalah resikonya ya teman-teman. Oke, saya di sini akan membahas deh resikonya apa aja biar ini bisa menjadikan pertimbangan buat kalian. Yang pertama, kalian pasti akan kena bunga ya, denda, bunga, dan utang kalian akan semakin gede, itu udah pasti wajib. Terus kemudian yang kedua, jika kalian sampai tidak bisa bayar, ini akan berdampak buruk pada silik OJK kalian. Serta juga akan berdampak sangat buruk sekali dengan mental kalian ketika DC-DC ini akan terus menagih ke kalian. Bahkan mungkin bisa jadi DC datang ke rumah. Itu yang paling ditakutkan dan itu yang paling membuat orang resah. Benar nggak? Nah, ini yang saya harapkan teman-teman tidak mengalami hal atau kejadian seperti ini. Ya, oke? Jadi resikonya sama besarnya dengan pinjol, bahkan mungkin lebih besar daripada pinjol kalau menurut saya. Karena ya mereka adalah bank yang besar, DC-nya ada di mana-mana, sudah jelas itu. Jadi jangan sekali-sekali berpikir untuk gagal bayar di sini, karena ya ini nggak semudah untuk pinjol galbainya. Yang pasti ya pertimbangan baik-baik. Kalau ada alternatif lain, pinjam di keluarga, kerabat, yang bisa kalian pastikan kembalikan uangnya, ya lebih baik pinjam di keluarga atau kerabat aja, karena itu lebih mudah. Secara agama pun juga tidak dilarang ya kalau pinjam di kerabat atau keluarga. Tapi kalau untuk di bank, kalau selama itu ada bunga, bisa dapat ancaman dosa riba sebenarnya. Oke, pertimbangkan baik-baik apa yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.